سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا. Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena yang ada. Laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau nggak siap, duit jadi kertas. Kan gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Nggak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup. Itu gimana, kamu siap? Siap Pak. Bisa ngasih makan anak saya Pak? Mulut cuma satu aja kok nggak bisa Pak. Mau makan berapa sih Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok Pak. Itu tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan ngek. Iya, kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah bapak dulu punya apa nikah? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya, modal katok-tok. Jangan bongkar aib ya kamu. Itu artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu, nggak punya adab itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya, setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar, ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Nggak ada orang yang di benak anak saya itu nikah harus kaya raya, kecuali 1-2 orang segelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan, sehingga perempuan kerja punya uang mapan, laki-laki nggak mapan, nggak pada peluang. Itu ini yang juga masalah. Apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua, direbut semua lahan-lahan ekonomi. Sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berentet banyak ratusan, jemput istri itu, jemput istri, nanya, Mas gimana? Masaknya udah selesai belum? Udah deh. Anaknya udah mandi belum? Udah. Dicebokin belum? Udah. Itu mantap. Itu subhanallah. Kebalik, harusnya kan nanya, Dek gimana? Udah masak belum? Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang istri. Gimana Mas? Udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli. Itu kebalik-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika hidup. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35. Taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplok ente. Itu tua. Anak ketiga udah tuh. Anak keempat tekenan gitu. Antum anak yang keempat masuk SD, antum pakai teken.
Itu makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Waktu ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat itu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu. Sikap adil yang seperti apa yang harus